Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan Saudara Abraham Teguh Nugroho, putra dari Bapak Ibu Agus Rianto, dengan Saudari Dinindira Kestianing Tias, putri dari Bapak Ibu Dwi Sriyanto, segera kita mulai. Prosesi yang pertama akan diadakan serah terima dari pihak keluarga kepada Majelis Gereja Kristen Jawa Pekalongan. Dipersilahkan. Cek. Shalom, Shalom. Bapak Ibu yang terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati segenap Majelis Gereja Kristen Jawa Pekalongan, izinkanlah saya mewakili keluarga mempelai, yaitu keluarga Bapak Ibu Agus Rianto dan keluarga Bapak Ibu Dwi Sriyanto menyampaikan kepada Majelis GKJ Pekalongan. Yang pertama, terima kasih atas penerimaan dan penyambutan bagi kami semua selaku keluarga mempelai. Yang kedua, kami menyerahkan kedua anak kami, yaitu Abraham Teguh Nugroho dan Dinindira Kesaktianing Tias untuk dapat menerima pelayanan peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan sesuai tata cara yang berlaku di GKJ Pekalongan. Yang ketiga, kami senantiasa memohon dukungan dari segenap majelis maupun warga GKJ Pekalongan agar kedua anak kami kelak dapat membina keluarga yang bahagia dan kekal di dalam berkat Tuhan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih dan kiranya Tuhan memberkati. Amin. Yang kami hormati segenap keluarga mempelai, yaitu keluarga Bapak Ibu Agus Rianto dan keluarga Bapak Ibu Dwi Sriyanto. Mewakili Majelis GKJ Pekalongan, saya hendak menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kami mengucapkan selamat datang di GKJ Pekalongan bagi segenap keluarga mempelai. Kiranya kita semua senantiasa berada dalam lindungan dan kasih Allah. Yang kedua, terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh keluarga yang menyerahkan kedua anaknya, yaitu Saudara Abraham Teguh Nugroho dan Saudari Dinindira Kesaktianing Tias untuk dapat menerima pelayanan peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan di GKJ Pekalongan. Kiranya melalui ibadah ini berkat Tuhan tercurah atas mempelai, atas keluarga, dan atas kita semua yang hadir. Kami memohon maaf jika dalam memberikan pelayanan ada hal-hal yang kurang berkenan bagi keluarga. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah peneguhan pada pagi hari ini akan dilayankan oleh Bapak Pendeta Immanuel Adi dan juga Bapak Pendeta Dwi Argo Mursito. Jemaat dimohon untuk berdiri.
kita akan bersama-sama menyanyikan I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my day I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I wear my hair, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every prayer that I am ever, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkness night. You are close like no other. I've known you as a father. I know you as a friend. I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am ever, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause your blood is running up, it's running up from me. Your goodness is running up, it's running up from me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. 'Cause your goodness is running up, it's running up from me. Your goodness is running up, it's running up from me. Your goodness is running up, it's running up from me. Running up from me, it's running up from me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I'm gonna sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. I'm gonna sing of the goodness of God. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah penekuan pernikahan dan pemberkatan perkawinan bagi Saudara Abraham Teguh Nugroho dengan Saudari Dinindira Kesaktian Ningtyas saat ini dilayankan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah ada pada saudara sekalian. Ada pada saudara juga. Dipersilakan duduk. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita boleh menyaksikan akan kemurahan Tuhan, sekaligus juga kebahagiaan yang telah Tuhan nyatakan melalui anak-anak kita yang hendak memulai kehidupan barunya. Dan mari kita nyatakan syukur kita kepada Tuhan, memuji namanya melalui pujian Bapa, Engkau sungguh baik. Marilah kita bersama-sama menundukkan kepala, menghadap Tuhan dalam doa untuk mohon pengampunan dosa di hadapan-Nya. Saya hantarkan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, perkenankanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu pada pagi hari ini menghampiri tahta-Mu, mengucap syukur serta terima kasih Tuhan, kebahagiaan yang telah Engkau berikan kepada kami semuanya. Namun Tuhan, di dalam kebahagiaan kami ini, kami mengakui bahwa di dalam hidup kami sehari-hari masih banyak kekurangan di hadapan Tuhan. Kami sering berbuat salah di hadapan-Mu Tuhan, bahkan berbuat dosa. Oleh sebab itu Tuhan, pada saat ini
kami memohon dengan sungguh-sungguh di hadapan untuk Tuhan mau mengampunkan segala dosa-dosa kami. Karena kami hanya percaya, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus saja ada pengampunan dosa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan akan mengampuni kami. Di dalam nama Tuhan kami Kristus Yesus yang telah menjadi juru selamat kami berdoa. Amin. Kita sambut dengan nyanyian pertobatan dari Kidung Jemaat 26, bait yang pertama dan yang kedua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kita bersama akan menerima pembacaan dari Roma pasalnya yang keempat. Roma pasalnya yang keempat, ayat yang ke-7 dan yang ke-8. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Saudara, Allah yang penuh rahmat sudi menerima pertobatan kita. Bahkan Ia memberikan anugerah sebagaimana dinyatakan dalam kitab Yesaya pasal pertama, ayatnya yang ke-8. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikian berita anugerah
dari Tuhan. Mari kita sambut dengan memuji namanya melalui pujian bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Kau seperti Yesus disempurnakan selalu dalam segala jalanmu, memuliakan nama-Mu. Kau seperti Yesus disempurnakan selalu dalam segala jalanku, memuliakan nama-Mu. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan persembahan pujian dari keluarga Darjo, Tulang Rusuk. Waktu kami persilahkan.
Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita akan bersama-sama menerima firman Tuhan. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, oleh karena kasih dan kemurahan-Mu yang Tuhan perkenankan terjadi di sepanjang kehidupan kami, keluarga kami, anak-anak kami, ketika mereka Tuhan perkenankan tumbuh berkembang, bertemu dengan orang-orang yang mereka kasihi, dan memulai kehidupan baru. Seakan hari cepat berlalu, ketika Tuhan perkenankan kami menerima anak pemberian-Mu, ketika kami boleh Tuhan perkenankan bermain dengan mereka, tetapi ketika hari itu telah berlalu, kami harus juga belajar melepaskan anak-anak kami, supaya mereka dapat tumbuh dengan lebih baik bersama dengan orang yang mereka cintai. Dan biarlah kesadaran ini terjadi ketika peristiwa sakral bagi keluarga, bagi gereja, bagi anak-anak Tuhan yang memulai kehidupan baru, Abraham dan Dira, menyatukan hatinya menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati dan turun atas kami semua, agar kami dapat menghayati akan firman-Mu dan memampukan kami kembali hidup dalam panggilan Tuhan di tengah keluarga. Lebih-lebih kepada anak-Mu, kiranya Tuhan menolong mereka menghayati firman Tuhan menjadi bekal di dalam kehidupan, menjadi landasan di sepanjang perjalanan pernikahan dan keluarga yang akan mereka bangun. Tuhan yang akan selalu meneguhkan dan mengingatkan pengajaran yang boleh kami terima saat ini. Roh-Mu menolong kami semua agar kami dimampukan untuk menerima dengan penuh sukacita. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari tadi saya melihat wajah-wajah yang serius. Padahal seharusnya bahagia kan? Nah, lebih-lebih ini kedua orang tua nih. Senyum dikit. Nah, gitu ya. Dan kalian berdua harus manis sepanjang peribadatan ini. Oke, siap menerima firman Tuhan? Oke, mari kita akan merenungkan firman Tuhan, menerima firman-Nya melalui pembacaan Efesus pasal yang keempat ayat pertama sampai dengan yang ketiga. Efesus pasal yang keempat ayat pertama sampai dengan yang ketiga. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Saya mengambil ayat yang kedua dan yang ketiga sebagai renungan kita pada kesempatan ini. Melalui firman Tuhan ini saya ingin ngajak ngobrol sama sama Abram dan Dira ya. Biasa ditanya-tanya kan. Ini nek sing tanya Omi mesti kudu jujur gitu nggih. Sudah? Pertanyaannya hanya simple, hanya dua. Ini enggak pertanyaan ujian ya, tenang aja. Rasaku.
grogi, santai ya toh. Pertanyaan saya pertama, ya, suasana seperti apa yang kamu inginkan dalam pernikahan atau hidup berkeluarga? Siapa yang mau jawab duluan? As a partner, sebagai partner. Suasananya, suasana. Suasana. Partner ya, maksudnya suasananya berarti kan cair. Suasana seperti apa yang akan kamu hadirkan dalam pernikahanmu, dalam hidup keluargamu nanti? Suasana Suasana iki nangis-nangisan terus, opo sedih terus, opo bengkerengan terus, ngerti bengkerengan ora? Pak kula tak ngangge basa Jawa iki nggih. Nah, soalnya wong Solo soalnya. Solo pinggiran maksudnya. Ya, itu loh. ya yang jelas suasana seneng Om, tapi kan nggak menutup kemungkinan boleh aja. Titik wae rasa aku dawa. Wis tak jaluk suasana. Suasana yang bahagia. Bahagia, siji seneng ya. Satu. Tenan ki. Tenan. Sesuk padu ora. Loh nek bahagia itu kan harusnya terus ayo berusaha untuk berjuang memberikan kebahagiaan. Piye? Kalau misalnya nih, Mbak Dira kerja di mana? Dira kerja di mana? Hah? Di RCTI. Kamu di mana? Aku gak ngerti tenan. Oh iya toh. Hah? Ketemunya kapan kalian? Enggak, ketemunya kapan kalau nanti sudah berkeluarga? Oh, di rumah jam berapa? Jadi seharian enggak ketemu ya? Tetap bahagia? Padahal orang menikah tuh pengennya ketemu terus, apalagi manten baru kan? Iya gak Bapak Ibu, siapa yang manten baru? Di sini? Manten tua? Pengennya ketemu terus, beda kalau sudah sepuh. Pengennya Pinau Bu, Bapak Ibu? Pisah di Dewi Sarini. Begitu kah? Oh iya Pak, Pekalongan Sumu Pak gitu ya. Lah yo manten baru loh. Itu kan pengennya ketemu, bisa bercengkrama, bisa bersendaguro, bisa melakukan ini itu bersama. Tapi besok sudah harus kerja. Tapi mewujudkan itu sekarang. Pertanyaan yang kedua, supaya tetap bahagia, tetap senang dalam kehidupan kalian berdua itu. Yang super sibuk, saya tahu di Jakarta pekerjaannya seperti apa, jam waktu dari sebelum matahari terbit sampai matahari terbenam, ya kan? Betul ya? Ya. Gimana? Bagaimana mewujudkan itu? Komunikasi. Ya, komunikasi ini piye Mbak? Tak takon aku ini. Kok iso dadi gathuk gitu loh. Sing mesra mana? Siapa? Oh, Dira mesra ya. Kamu nggak mesra? Bahaya ini. Harusnya mesra semua no, ngimbangi no, ya tak? Yang mesra Dira. Kamu juga harus mesra no. Ya. Tenan loh Bram. Wes jong sini aku loh Bram. ya. Terus apa lagi? Komunikasi. Itu memang yang utama. Kalau komunikasi semakin kurang, apa yang terjadi kira-kira? Ya saling curiga. Ya enggak? Wong mau ngiro-ngiro. Padahal kita ketemu komunikasi sama suami, sama istri itu belum karuan, kita mengerti 100% siapa dia kok. Siapa yang mau angkat tangan?
sampai hari ini 10 tahun pernikahan atau 20 tahun pernikahan betul-betul tahu 100% siapa istrinya, siapa suaminya? Tuh, kok nggak ada yang berani angkat tangan? Berarti nggak ada yang 100% ya Bapak Ibu ya? Amin ya? Ya iyalah, yang tahu isi hati kita masing-masing kan hanya Tuhan. Apalagi kalau tidak dinyatakan toh. Ya. Wajah besengut saja belum karuan ngerti iki maknani opo. Sing seneng besengut sapa? Besengut nggak tahu ya? Waduh, besengut itu apa Bapak Ibu? Merengut ya ora ngerti kok. Cemberut. Ya, seneng cemberut enggak? Sama-sama cemberut. Lah nek cemberut dibalas cemberut terus piye gitu loh ya? Ya artinya wajar. Kalau enggak keturutan ya toh, mesti cembekur. Nah, selain komunikasi, yang kedua tadi apa? Percaya. Itu penting. Bapak Ibu, masihkah percaya pada pasangan Bapak Ibu hari ini? Kompak majelisnya. Ya. Masih Pak, Bu? Pak, Bu, kita kok jadi ragu, ngoten lho gaya. Masih ya, dan itu harus dibangun. Kalau tidak yang terjadi apa Bapak Ibu? Hah? Saling curiga, lagi-lagi balik ke curiga. Nah, udah cukup 2 aja, nanti tidak gebrobios. Aku sing gebrobios maksudnya. Iya. Kalau tadi si Abram dan si Dira menjawab komunikasi dan percaya, ada banyak cara selain 2 itu tentunya untuk membangun kehidupan keluarga secara baik. Dari firman yang kita dengarkan pada kesempatan ini, kita diajak merenungkan 2 hal juga. Yang pertama, kita diajak untuk bersama-sama merenungkan tentang bagaimana kita harus berusaha untuk sedemikian rupa mengendalikan diri kita. Bagaimana kita mewujudkan kehidupan kita sebagai umat kepunyaan Tuhan, lebih-lebih dalam kehidupan keluarga. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Sabarnya orang menikah itu sepanjang apa Bapak Ibu? Sepanjang hayat. Betul? Sudah ada yang bilang kepada suaminya, aku wis ora sabar Mas. Sudah ada. Aku wis ora sabar Dik. Ngadepi kowe. Bendina kok gembredeg kowe ngoten nggih nek wong Jawa. Wonten ingkang sampun ngaten? Hah? Aku wis ora sabar ngrasakne kowe. Nah, kalau sudah begitu apa yang terjadi? Balik lagi ke depan. Komunikasi itu penting, tidak hanya mengucapkan kata, tetapi melalui firman Tuhan kita diajak untuk bagaimana kata-kata itu penuh dengan kerendahan hati, lemah lembut dan sabar. Betul?
Iya. Karena tidak semua perlu dengan nada tinggi. Tetapi harus diimbangi dengan lemah lembut, rendah hati, dan sabar. Tuhan Yesus mengajarkan pengampunan kepada kita. Ada batasnya Bapak Ibu? Berapa coba? 7 kali 70 kali 7. Berapa hasilnya? Tidak terbatas. Dan kerendahan hati, lemah lembut, sabar, seperti itulah, seperti pengampunan yang Tuhan ajarkan pada kita. Kalau kita sampai berhenti, kita sudah menodai janji pernikahan kita. Janji ini apa? Apal ora? Ora kon ngapal ke ya? Hah? Tapi dihayati enggak? Coba dibaca. Nanti baca lagi dengan Pak Argot. Coba dibaca sekarang. Ya, yang paling penting yang pertama adalah karunia Tuhan. Ya, bagaimana ceritanya kamu bisa ketemu, bagaimana ceritanya kamu sekarang bisa duduk di situ dengan penuh liku dan sebagainya, tetapi itulah karunia. Ya, perjuanganmu hari ini baru dimulai. Kemarin baru belajar berjuang ya, untuk menjadi satu. Tetapi sekarang ini kamu harus mengamini bahwa dia adalah karunia Tuhan. Itu penting. Supaya jangan sampai kita menyia-nyiakan karena ego kita. Boleh kita punya ego, wong kita hidup kok ya toh. Tapi kalau jadi egois, itu yang salah. Karena ketika berdua harus menjadi satu. Yang kedua, melalui firman Tuhan ini kita diingatkan, tunjukkanlah kasih-Mu dalam segala hal, dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Yang terakhir dari ayat yang kedua, dari ayat yang ketiga, oleh ikatan damai sejahtera. Selaras toh dengan pertanyaan saya, suasana seperti apa yang hendak kamu bangun? Bahagia, senang. Identik dengan apa? Damai sejahtera. Ya. Saat ini yang harus kamu wujudkan adalah itu. Besok seterusnya yang kamu juga harus wujudkan itu. Padahal kamu tidak berdiri sendiri kan? Ada bapak, ada ibu. Nek misalnya nih, ini hanya misalnya nggih, bapak ibu ampun tersinggung loh nggih orang tuanya ya. Misalnya nih, Dira, bapak butuh nih, ibu butuh, piye? Gimana jawabmu? Esok wae lah. Angel, PR ya. PR itu PR sepanjang tahun. Tetapi ingatlah bahwa apapun yang nanti menjadi pergumulanmu tetap dalam damai sejahtera. Tidak mudah. Hubungan antar sesama itu tidak mudah, baik istri, suami, orang tua, kedua orang tua maupun anggota keluarga yang lain tidak mudah. Karena masing-masing punya keunikan, masing-masing punya karakter, masing-masing punya peraturan masing-masing.
Tetapi mari kita saling menghargai, gitu kan ya. Kita saling berusaha untuk bersama-sama membangun kehidupan. Karena ketika Tuhan memanggil menjadi keluarga, itu bukan hanya soal bagaimana membangun keluarganya sendiri, tetapi bagaimana tetap menjalankan tugas panggilan Tuhan dalam hidup berkeluarga. Kasih itu tidak hanya nanti kalau sudah berkeluarga begini, tidak hanya untuk suami atau istri, tidak hanya untuk orang tua atau saudara, tapi tetap untuk semua. Dan angelen yang gini iki Mas, kudu podoi, nggih. Mbok kono sing nyuwun kathah, sing sisih nyuwun kathah ngoten nggih. Nun sewu nggih Bapak Ibu, ini kenyataan yang seringkali kadang-kadang terjadi. Sisih Bapak nyuwun kathah sing sisih. Wah, ora adil Mas. Adilnya itu bukan karena banyak atau sedikit. Adilnya ketika kita bisa menerima bahwa kenyataannya saya tidak lagi sendiri, tetapi bersama dengan keluarga. Itu salah satu contoh. Dan melalui firman Tuhan kita diajak bagaimana terus memelihara kesatuan roh itu. Keluarga dipanggil untuk terus menyatakan karya Tuhan bagi hidup. Sedih kalau ada keluarga yang onone kok ora damai ngoten nggih. Sedih mboten? Bapak Ibu sedih enggak? Nangislah. Keluarga kok onone padu ngoten nggih. Sedih, pasti sedih. Karena itulah panggilan Tuhan tidak itu, tetapi panggilan Tuhan adalah menghadirkan damai sejahtera. Saya berharap Abram, umurmu piro Abram? Hah? Kok wis tua Abram? Piro? Lah, lintang anak ya. Lah 30 cepat gitu nih. Ya Mbak Dira ya. Kalau Mbak Dira umurnya berapa? Hah? 29. Agak keras gitu loh ya. 29. Wah ini. Kita berdoa ya. Biar cepat dapat ngomongan ya. Nah, berapa Mbak? Hah? 2 kamu, 2 dia. Oh enggak. 2 ya, siapapun itu gitu ya. Yang penting tanggung jawab ketika kita bukan hanya soal memenuhi kebutuhan, bukan hanya soal bagaimana membangun kehidupan bersama suami istri, bukan hanya tanggung jawab ketika punya anak, bagaimana menjaga keseimbangan antar keluarga, tidak hanya itu. Tetapi yang paling penting adalah memelihara kesatuan roh. Firman Tuhan dalam ayat ini, roh itu yang dimaksudkan adalah roh Tuhan. Itu yang harus kita ajarkan dalam kehidupan keluarga kita. Supaya dengan demikian, damai sejahtera akan selalu hadir. Damai sejahtera dari Tuhan akan selalu memelihara jiwa kita. Memberi kehidupan bagi anggota keluarga kita. Wes ya, tenanan ya. Aku mau balik ini nih. Mau wis terakhir kok nggih betul balik tuh ya. Ini yang terakhir ya. Nah, nek diundang mitoni aku gelem. Nek diundang perkara aku mau. Karena hidup kita terus dipanggil untuk menjadi bagian dari karya Tuhan. Selamat berbahagia. Tuhan berkati. Selamat berbahagia Pak Gus sekalian. Selamat berbahagia Pak Rianto. Kalau saya salah. Bapak Dwi Srianto sekalian. Selamat bagi kita semua ketika kita diperkenankan untuk menyaksikan karya panggilan Tuhan yang telah menyegarkan panggilan kita juga sebagai suami istri, sebagai orang tua dalam kehidupan keluarga. Tuhan berkati kita semua. Amin.
Kita masuki saat teduh. Cukup. Bapak Ibu yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama umat Allah di sepanjang tempat dan sepanjang zaman, marilah kita membarui iman percaya kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kami persilakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama mendengarkan pujian dari kelompok Eden Biduk Rumah Tangga.
Matur nuwun untuk ibu-ibu, bapak-bapak, saudara di kelompok Eden yang telah menghaturkan persembahan pujian Biduk Rumah Tangga, dan kiranya lagu ini pun menjadi penguat bagi Mas Abram dan Mbak Dira yang hendak mengarungi samudera kehidupan di dalam biduk rumah tangga. Jemaat yang terkasih, sebagaimana telah diwartakan dan tidak ada keberatan yang sah, dalam ibadah ini akan dilayankan peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan bagi saudara Abraham Teguh Nugroho dengan saudari Dinindira Kesaktianing Tias. Kita semua yang hadir saat ini menjadi saksi atas pernikahan kedua mempelai. Peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan dilayankan bagi seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam ikatan perjanjian seumur hidup dengan suami istri dan sebagai suami istri dan dicatat menurut undang-undang yang berlaku. Orang yang hidup dalam perkawinan dipanggil untuk hidup penuh syukur dengan cara yang pertama, mewujudkan dan menjaga keutuhan, kelestarian, serta kekudusan keluarga. Yang kedua, mendidik keluarga di dalam Kristus. Dan yang terakhir, hidup bertanggung jawab dan menjadi berkat bagi gereja serta masyarakat. Mari jemaat yang terkasih, kita berdoa untuk memohon pimpinan Tuhan agar peneguhan nikah dan pemberkatan perkawinan boleh berlangsung dengan baik. Saya hantar. Ya Tuhan, di hadapan-Mu kedua anak-Mu terkasih, yaitu Abraham Teguh Nugroho serta Dinindira Kesaktianing Tias, akan mengikrarkan janji untuk memasuki lembaran baru kehidupan mereka sebagai suami dan istri. Kiranya peneguhan nikah dan pemberkatan perkawinan pada pagi hari ini menjadi berkat kepada kedua anak kami ini, Abram dan Dira, juga bagi kedua keluarga besar Bapak Ibu Agus Rianto serta Bapak Ibu Dwi Srianto, juga berkat bagi kami semua sebagai saksi, baik itu gereja, saudara, sahabat dan kerabat serta handetolan. Maka ya Allah, tuntunlah peneguhan nikah dan pemberkatan perkawinan ini agar boleh berlangsung dengan penuh kesakralan dan lancar, dan berkat Tuhan kami terima. Inilah doa kami yang kami pinta di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kedua mempelai, yaitu Abraham Teguh Nugroho dan Dinindira Kesaktianing Tias, diundang untuk berdiri. Kedua saksi silakan mendampingi mempelai, Pak Budi Riono dan juga Pak Soni Sunarti, silakan. Kita akan masuki pengujian niat pernikahan. Saudara Abraham Teguh Nugroho dan saudari Dinindira Kesaktianing Tias yang terkasih, agar jemaat menjadi saksi bahwa saudara berdua sepakat dan bersungguh-sungguh untuk hidup dalam perkawinan. Perkenankan saya bertanya, apakah saudara sungguh-sungguh bersedia melaksanakan panggilan Tuhan bagi orang yang hidup dalam perkawinan? Bagaimana jawab saudara Abraham Teguh Nugroho? Bagaimana jawab saudari Dinindira Kesaktianing Tias? Dalam hati. Kedua saksi sudah mendengar dengan jelas jawaban mempelai. Matur nuwun. Kedua saksi keaturan pinara. Karena kita telah menyaksikan kesungguhan niat pernikahan mereka berdua, maka mempelai akan mengucapkan janji pernikahan. Silakan maju ke depan.
Pertama-tama akan diucapkan oleh mempelai pria, yaitu Abraham Teguh Nugroho. Silakan. Di hadapan Allah dan disaksikan oleh jemaat, saya Abraham Teguh Nugroho dengan sungguh-sungguh mengakui dan menerima dinindira kesaktian yang tias di hadapan saya ini sebagai istri saya, karunia Tuhan. Saya berjanji akan mencintai baik dalam suka maupun duka. Saya berjanji akan menjalani kehidupan bersama dengan setia. Saya berjanji akan memelihara kekudusan keluarga dengan mematuhi firman sepanjang hidup saya. Selanjutnya, janji nikah akan diucapkan oleh mempelai wanita. Silakan Mbak Tira. Di hadapan Allah dan disaksikan oleh jemaat, saya dinindira kesaktian yang tias dengan sungguh-sungguh mengakui dan menerima Abraham Teguh Nugroho di hadapan saya ini sebagai suami saya, karunia Tuhan. Saya berjanji akan selalu mencintainya baik dalam suka maupun duka. Saya berjanji akan menjalani kehidupan bersamanya dengan setia. Saya berjanji akan memelihara kekudusan keluarga dengan mematuhi firman-Nya sepanjang hidup saya. Selaku hamba Tuhan dan atas nama gereja, dengan ini saya meneguhkan pernikahan saudara berdua sebagai pernikahan yang sah dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sebagai simbol diikatkannya cinta kasih yang tidak pernah terputus akan disematkan cincin pernikahan. Untuk itu kepada yang bertugas silakan. Saudara Abraham Teguh Nugroho yang terkasih, inilah cincin yang melingkar utuh. Kiranya demikianlah cintamu kepada dinindira kesaktian yang tias, istri pemberian Tuhan. Maka sematkanlah di jari manis tangan kanan Dira dalam berkat Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dinindira kesaktian intias yang terkasih, inilah cincin yang juga melingkar tiada putusnya. Kiranya demikianlah kasih dan kesetiaanmu kepada Abraham Teguh Nugroho, suamimu pemberian Tuhan. Sematkanlah pada jari manis tangan kanan Abraham dalam berkat Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Cincin telah disematkan dan tiba saatnya kita memohonkan berkat dari Tuhan agar kehidupan perkawinan Abraham dan Dinindira bisa dijalani dengan penuh berkat, mewujudkan sukacita serta damai sejahtera. Sebelum berkat dilayankan, akan dikumandangkan nyanyian Today I Will Walk. With my hands in God, today I will trust in Him and not be afraid, for He will be there, for He will be there every moment to share on this wonderful day. Bersama-sama berdiri. He has made. Terimalah
berkat dari Tuhan. Tuhan Allah yang Maha Kasih telah mempersatukan saudara berdua menjadi suami istri. Tuhan Allah akan senantiasa membimbing dan memampukan saudara berdua membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera sampai selama-lamanya. Amin. Kita sambut dengan nyanyian Hari Bahagia. Bahagia dalam hidupku, berjalan bersamamu, Yesus Tuhanku. Sertaku sepanjang hidupku, bahagia selalu sertaku. Kami sungguh bersyukur padamu ya Allah atas segala berkat yang telah Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Terkhusus berkat yang kami terima dan kami saksikan atas kedua anak kami terkasih, Abraham Teguh Nugroho dan Dinindira Kesaktianing Tias, yang telah mengikrarkan janji setia sebagai suami dan istri. Kiranya kebahagiaan kedua anak kami ini pun menjadi kebahagiaan keluarga besar Bapak Ibu Agus Rianto, juga keluarga besar Bapak Ibu Dwi Srianto, dan kami semua yang menjadi saksi atas pernikahan mereka berdua. Kami menyerahkan kepada Tuhan agar Abraham dan Dinindira Tuhan tuntun, Tuhan sertai dalam rangka mengarungi samudera kehidupan yang penuh dengan tantangan. Biarlah biduk rumah tangga yang mereka mulai pada hari ini akan terus mengarungi samudera kehidupan dengan iman dan pengharapan di dalam Tuhan. Tuntunlah dan tolonglah Abram sebagai suami yang baik. Tuntunlah dan tolonglah Dira agar menjadi istri yang baik pula. Dan kelak ketika Tuhan Allah menganugerahkan momongan dalam keluarga mereka, tuntunlah Abram dan Dira ya Tuhan menjadi orang tua yang bijaksana pula. Akhirnya Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa berkat dan penyertaan-Mu akan senantiasa hadir dalam kehidupan keluarga Abraham dan Dinindira. Inilah doa kami ya Allah, semua kami panjatkan dengan penuh syukur di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat disilakan kembali duduk. Sebagai bentuk simbol bahwa Abram dan Dira sudah bukan lagi dua orang yang terpisah, melainkan menjadi satu kesatuan keluarga, akan dinyalakan lilin pernikahan. Untuk itu silakan Mas Abram dan Mbak Dira menuju ke lilin pernikahan, dinyalakan lilin yang di tengah. Selanjutnya silahkan menuju ke meja. Kita akan melakukan penandatanganan akta nikah gerejawi kepada majelis yang bertugas. Silahkan kedua saksi ke aturan pinara. Today I will trust
Abraham Teguh Nugroho dan Dinindira Kesaktian Intias yang diberkati oleh Tuhan, inilah surat tanda pernikahan gerejawi sebagai bukti bahwa pernikahan saudara berdua adalah pernikahan yang sah secara gerejawi. Selamat dan Tuhan memberkati. Mempelai silahkan ke altar. Ibu, bapak, saudara, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, inilah kedua mempelai yang telah diteguhkan pernikahannya dan diberkati perkawinannya menjadi keluarga yang baru. Terimalah dan dukunglah mereka agar menjadi keluarga yang bahagia dan sejahtera. Kita boleh beri tepuk tangan untuk Mas Abran Mbak Dira. Selamat kepada manten baru. Selanjutnya sebagai bentuk wujud cinta kasih dan mohon doa restu kepada orang tua akan dilangsungkan prosesi sungkeman. Disilakan.
sehatmu ibu, hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air mata yang kau tabur di tuai bahagia. Tetes air mata yang kau tabur di tuai bahagia. Berikutnya keluarga mempelai akan menghaturkan persembahan pujian sebagai bentuk dukungan sukacita kepada Mas Abram dan Mbak Dira. Lagu yang akan dilantunkan berjudul Anugerah Terindah. Kepada keluarga disilakan.
Terima kasih persembahan pujiannya dari keluarga besar Bapak Sinten? Pak Darjo. Terima kasih persembahan pujian dari keluarga besar mempelai. Gitu aja nggih. Bapak, Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah sukacita yang kita rasakan saat ini, kita akan bersama-sama memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Untuk itu, sebelum kita memberikan persembahan, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Yang demikian firman Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Itu Bapak dan Ibu dasar firman Tuhan di saat kita saat ini akan memberikan persembahan syukur. Untuk persembahan nanti teknisnya, yang pertama dari manten dulu nggih, dari manten, kemudian dari Bapak Ibu manten, keluarga manten, kemudian nanti disambut diteruskan dengan jemaat yang hadir. Di sini ada 2 kotak, yang bagian sini nanti bisa dimasukkan di yang sebelah utara, yang sisi kiri saya di sebelah selatan. Setelah itu baru Bapak Ibu majelis. Bapak Ibu majelis ngalah nggih. Nggih, mari Bapak Ibu kita akan memberikan persembahan dengan diiringi lagu Kau Yang Terindah dinyanyikan 2 kali. Terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku. Tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut kan bertelut. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau ya Allahku. Tinggikan nama-Mu selalu, tiada lidah tak mengaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku.
Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termati di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut. Yesus Tuhan Rajaku, ku sembahkan ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lidah tak mengaku. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Ya Tuhan, di tengah-tengah sukacita yang kami rasakan pada saat ini, kami sungguh sangat bersyukur atas berkat anugerah yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Terlebih berkat dalam kehidupan kami melalui pekerjaan kami masing-masing. Pada saat ini kami memberikan persembahan kepada Tuhan. Itu kami ambil dari berkat yang telah kami terima. Tuhan, kiranya Engkau terima dengan senang hati, dan Engkau memberkati persembahan ini dan sucikan, sehingga persembahan ini dapat berguna untuk pelayanan di GKJ Pekalongan. Kami juga berdoa bagi saudara kami yang mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan berikan hikmat-Mu. Ya Tuhan, kami juga mengucap syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menyertai kami dalam ibadah peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan atas diri Abraham Teguh Nugroho dengan Dinindira Kesatianing Tias pada saat ini dapat berjalan dengan lancar. Kalau sebentar lagi kami akan pulang meninggalkan tempat ibadah ini, atau kami dari pihak keluarga akan melaksanakan resepsi, kiranya juga Tuhan sertai kami dalam perjalanan. Engkau sertai resepsi yang sudah kami siapkan, sehingga semuanya itu dapat berlangsung dengan lancar. Apabila di dalam kami melaksanakan ibadah pada saat ini ada terselip dosa, kami mohon Tuhan berkenan untuk mengampuninya. Akhirnya seluruh doa dan permohonan ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bila kami pada hari ini makanan yang secukupnya, ampunilah salah kami
seperti kami ampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan dari yang jahat. Karena Kaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saudara-saudara, arahkanlah hidupmu pada kasih dan berkat Allah. Kami mengarahkan hidup kami pada tuntunan Tuhan. Jalanilah kehidupan berkeluarga dengan penuh kasih. Kiranya Tuhan selalu memampukan kami. Kini terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian kini dan selama-lamanya. Amin. Hari bahagia. Yesus Tuhanku, Kau sertaku selalu sertaku sepanjang hidupku, bahagia selalu. Dipersilakan untuk duduk. Mohon perhatian karena dari petugas catatan sipil sudah hadir, maka untuk sesi foto kami tunda terlebih dahulu untuk mengadakan catatan sipil terlebih dahulu, sehingga nanti foto-foto akan dilakukan setelah pencatatan sipil.